Hai teman-teman, welcome back to my channel Albert Fakdaur di sini. Dan di video kali ini gua akan memperlihatkan bagaimana proses mixing di lagu Sekarang Bersyukur di dalam album Hymns with Gratitude yang gua udah rilis bersama dengan gua nggak sendiri, bersama dengan sahabat gua Dimas Pradipta sebagai co-producer dan sebagai mixing engineer juga. Udah gak sabar? Langsung aja ya, kita saksikan. Let's go, enjoy. Gitar, bass, head, keyboard. Keyboard ini lucunya, lu kasih gue 4 marimba, tapi bro sadar nggak ada yang gue hilangin tuh, ada gue potong depannya nih. Oh serius? Coba. Nih. Oh ini. Lu juga. Ya, setahu gue ini lu replace. Nih, ya lu tambahin nih. Gue hilangin. Lu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Supaya waktu masuk jadi tebel. Nih, denger nih. Kalau gue nyalain nih. Ada dia udah tebel gitu. Begitu masuk ini ya. Oh, Kan paham. kayak sebenarnya simpelnya kayak low pass filter sama high pass filter. Iya, betul. Kan kayak- betul. Lu nggak sadar nih, gue kirim aja begitu. Udah gue coba deh. Jadi begitu bass masuk tuh langsung ada yang ngisi bawah. Ya, emang gue udah lupa aja sih. Gue udah isi apa aja, ngapain aja Gue tuh juga gua udah lupa. aja. Ini sebenarnya intinya ini kan kalau nggak salah tuh basically tuh ini nih. Lu kasih ini Iya. Itu sama marim ini. Ini lo 2 nih. ya, nah, abis itu kalau nggak salah lu nambahin lagi. Yes. Itu yang bikin jadinya modern banget Ini tuh. gue tambahin nih. Ini sama bawah lagi. Pantes. Sama ini. Ini gue bilangnya nih ringtone handphonenya iPhone kalau pagi-pagi. Oh, Dung deng. Jadi kalau digabung kayak nggak tahu ya, kalau misalkan ini doang bunyinya kayak fine. Tapi kalau sama ini lebih kaya aja bunyi. Gila, lebih kaya banget sih. Aduh. Gue baru inget sih nih gue melakukan ini. Gue inget karena waktu itu lu sempat briefing ke gue, Bet, ini marimbanya gue iniin ya gitu. Iya, Oh iya deh, nggak apa-apa, soalnya biar lebih modern. Oh ya udah, oke, siap. Iya. Dan emang bener sedap banget. Di sini di lagu ini tuh sedikit banget instrumen chord ya. Semuanya ritmix, kayak misalkan marimba ritmix, satu-satunya megang chord cuman piano. Cuma piano sama Dan gitar. dan lucunya di album ini semua pianonya piano upright. Iya. Karena kita ingin gitu ngobrol, kayak gue bilang kita kayak ngejam di gereja, kita ngejam di Yoi. gereja piano upright seadanya aja udah lu Yoi. mainin gitu kan. Yoi. Bukannya piano grand, piano bagus. Ya udahlah gitu. Ini mungkin sedikit keluar dari konteks sih. Tapi maksud gue kayak album still matters sih menurut gue. Iyalah. Menurut gue ya, maksudnya kayak keseruan itu tuh, imajinasi yang ada di situ tuh. Iya. Itu tuh seru banget sih. Menurut gue ini sih apa ya, karena kadang waktu lu bikin album gitu kan lu terpatok dengan kayak technicality. Maksudnya gue personally karena ya cukup sering bikin gitu, terkadang justru yang small matters yang bukan technical itu yang sangat penting. Ibaratnya gue pengen rasanya kayak di sini, nah itu yang harus lu pikir, bukan kayak gue punya ini mau gue apain. Nggak, harusnya kayak gue mau bikin kayak gini, apa yang bisa bikin ya, baru lu mikir toolsnya. Jangan tools yang lu ambil, gue punya ini mau gue apain nggak. Aduh. Kalau gue bilangnya itu kayak lu baru punya barang baru mau dipakai aja sebenarnya. Iya, kayak bertobat deh gue dari itu. Gue baru punya barang-barang baru. Loh, nggak apa-apa. Jadinya kayak Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak, maksudnya itu kan ya ibaratnya ibaratnya ya honeymoon phase lah, lu dapat barang baru. Lu coba kan semuanya, kayak gue pengen buat ini. Tapi kan waktu bikin ini kan kayak kita ingat bikin grand gitu, sedikit banget. Pianonya ganti kali ya. Bagus banget pianonya. Iya. Iya kan kita bener, bagus banget pianonya kan. Bener, Akhirnya kita decide udah kita pakai uprightnya Omni aja gitu. Udah akhirnya waktu begitu kita taruh kan, pas kita gabungin semua, oke, make sense nih. Gue bilang ini kayak ibadah sore. Ibadah sore. Dengan ibu-ibu kolintang kring. bukan kolintang ya, bukan marimba. Gak apa-apa kan ibu-ibu persekutuan toh. Itu maksudnya. Yoi. Jadi
ini sebenarnya ritme apa ya? Konsep ritmenya lucu. Maksudnya emang semuanya main ritmis loh. Bener. Semuanya main ritmis. Jeng jet ket jet Ya, jet semuanya main ritmis. jeng jet jet, Even jet. pianonya punya ritme sendiri. Iya, melodinya juga lain. Pap pap pap. Iya kan? Oke. Dim, piano, lu mentreat sesuatu nggak di piano? Piano karena ini gue pengennya original, gue straight banget sih. Ini cuman fit in. Kalau nggak salah piano gue bikin lebih berat sih. Ini kalau nggak pakai EQ nih. Kan Ini apa nih? Ini apa nih? full tech EQ. Gue cuma ngangkat high frequency sama nebelin bawahnya karena gue Oh, ini kerjanya kayak distortion gitu ya? ini sebenarnya cuma EQ biasa. Cuman ini Oh, kayak biasa. EQ tabung emulasi gitu. Gue suka karena dia nggak kayak kalau dimatiin kedengeran kayak lebih dark pianonya. Press sih. Wah iya loh. Cuman butuh power. Terus ini basically gue kompres. Ini apa ya? Kok gue lupa sih. Oh ini apa namanya? Salah. Lo bermain distort gak di lagu ini? Main banyak. Oh, Ini basically masih kurang gue angkat lagi pianonya. yang bener loh. Iya nih tadinya pianonya begini bunyinya. Ini pianonya tanpa EQ lah ya. Kayak file putut Oh, oke. aja. Waduh, beda Setelah banget ya. ini sebenarnya cuman kayak gue juga waktu itu lagi pakai flash. Ini kayak sebenarnya cuman ini color nih. Color ya? Ini kan bersih ini. Ya. Nih. Wah, lebih ini ya. Kasar, Lebih kasar. keruh tapi enak. Karena ya itu maksudnya gue waktu di saat gini sih sebenarnya semuanya ya pas lagi bareng. Kayak apa sih gue denger kira-kira cocok kali ya gitu. Karena ya kembali lagi kan nggak ada orang denger piano bagus sendiri. Piano bagus Oke. tuh kalau lu harus bikin kontras yang bener antara instrumen masing-masing. Karena Betul. sesuatu nggak bakal kelihatan bagus kalau nggak ada yang jelek gue bilang ya. Betul. Tunggu. Gue cuma pengen tahu doang sih. Lu menyikapi lagu ini ketika data ini udah masuk ke session. Pertama kali banget yang lu lakuin apa? Apakah lu puter dari awal sampai akhir atau kayak apa ya? Gua langsung lu main, I don't know, mungkin gain kali yang lu mainin atau apa? Karena gue tracking lagunya gue udah tahu bunyi kayak apa kan. Cuman gue lupa waktu itu ada apa aja. Jadi Nah. gue cuma ngelihat instrumen. Oh ya ada ini gue udah bikin ini. Gue udah kira-kira inget tambahin apa. Ya waktu itu gue buka sekali jalan sih. Nah itu gue denger sekali. Abis oke gue inget perintilan. Ibaratnya ada ini di sini, ada ini di sini. Ini penting di bagian ini, balance di bagian ini. Karena yang lumayan banyak juga sebenarnya backing vokal kan banyak bagian-bagian yang lu bikin overlap banget. Nah sebenarnya kayak sopran itu kan sebenarnya nggak banyak, lebih soprannya ada dan flute lebih cenderung ngisi kecuali dia solo kan. Ya betul. Ibaratnya kalau yang sopran straight ahead banget sih sebenarnya kayak ini kan dia cuma bagiannya cuman ini juga buat ngilangin resonance-nya, mau ngejagain. Terus apa lagi? Oh ini cuman ngebikin lebih berat sedikit. Ini apa ya? Ini naikin detailnya. Jadi kalau nggak ada Beda banget ya. tapi itu semua make sense kalau misalkan didengar di sini. Kalau nggak gue adain bunyinya kayak hilang aja sih. Gue berasa Iya terlalu benar. limit aja gitu, kayak. Dan nggak ngangkat ya, nggak keluar. Sedangkan ini kan ibaratnya waktu orang gitu kan dia yang Iya. gitu kan. Gue bayang, Yoi. oh ya lagi main nih gitu. Ya itu aja sebenarnya. Nggak tahu ya gue waktu ngetir album ini kan sebenarnya kayak bunyinya agak kayak live kan. Kita nggak Sebenarnya. nggak Betul. pengen album, maksudnya kita nggak ngejar album ini untuk kayak jadi wah studio recorded yang Ya. banget gitu kan. Even though kita direkam di studio, cuman Ya. gue pengen tetap ngerasain ya seperti judul lagunya Sekarang Bersyukur. Kalau lagunya
Judul Sekarang Bersyukur lagunya sedih, maksudnya mixingnya sedih kan? Iya dong. Lu kan ibaratnya kembali lagi kan, lu sebagai engineer visi utama lu adalah untuk yang ngangkat lagunya gitu. Angkat lagunya. Betul. Meaning lagunya apa sih gitu. Maksudnya apa yang pengen disampaikan sama lagunya, sama penyanyinya, instrumentasinya itu kan sebenarnya salah satu cara untuk ngebawa message lagunya. Wow. Lu mikirnya harus itu sih, bukan ya tools mah ini semua orang bisa pakai, cuman itu dulu aja sih gitu. Mau kedengaran seperti apa, kalau ya lu judulnya ini ya lu harus, menurut gue pribadi lu harus nyampein meaning lagunya gitu loh. Ya Jadi itu gimana? jadi bisa dibilang sebenarnya preset di dalam lu ya. Bagaimana lu menyikapi sebuah lagu untuk lu mix itu ya nggak sih? Iya benar, karena tools semua orang bisa pakai tools yang sama, tapi kenapa hasilnya beda? Kan setiap orang dengernya beda. Apa yang dia suka juga beda, apa yang didengar beda, apa yang dia mau capai beda. Ya makanya maksudnya lu kasih ibaratnya lu kasih 10 orang, ibaratnya gini, lu kasih 10 orang pisau, ada yang mau buat motong buah, ya kan? Ada yang wah gue mau motong buah juga beda, ada yang tipis, ada yang tebal gitu. Tergantung itu di tangan siapa, jadinya seperti apa. Nah, kalau kita bicara di sisi ini, di sisi produksi ya kembali lagi kan, semuanya lagunya, bukan menurutnya bukan tekniknya, bukan apa ya kan, ini kan cuma presentasi dari lagunya. Ibaratnya kan what makes you feel waktu lo denger lagunya kan bukan pertanyaan gue gini, dulu kan waktu kita denger musik sebagai seorang pendengar, lu kan nggak denger mixing kan ya, bet lu kan denger Enggak lah. lagunya kan, lu denger nyanyinya kan, wah Dan gila lu nikmatin. banget Iya. ya kan. Gue bilangnya salah satu dalam tanda kutip curse-nya waktu lo bikin, lu tidak bisa lagi mendengar musik seperti dulu. Benar. Itu udah pasti. Nah cuman yang gue pegang selalu gimana caranya gue bisa menikmati musik itu sebagai layaknya gue lagi dengar musik dulu. Kalau di saat gue udah bisa denger itu waktu gue bikin, gue merasa ya udah gitu. Maksud gue, lu mau, karena sampai kapanpun tidak ada kata perfect untuk sebuah mix, lu bisa jadiin apa aja. Cuman kalau lu rasa udah nyampe, ya udah, ada orangnya semua suka, ya udah sih, gue regardless siapapun ya udah jadi menurut gue. Karena ya apa namanya, semua orang punya versinya sendiri gitu loh. Ini bisa jadi sangat beda di tangan orang lain, dan bisa jadi lebih bagus dalam tanda kutip, bisa jadi lebih baik. Dan terkadang apa ya, lu nggak bisa ini lucu sih gue ngomongnya, karena kadang-kadang terlalu rapi juga nggak cocok gitu. Karena gue juga sering melakukan, maksudnya ini terlalu rapi, kok gue jadi nggak bisa denger rasanya. Karena kan kembali lagi kan, lu denger dia sebagai musik, bukan denger sebagai instrumen satu. Lu bisa aja ibaratnya lu rapiin banget satu-satu, wah rapi banget semua secara frekuensi ya. Tapi begitu dia gabung, itu lu nggak butuh itu. Lu butuh something yang lebih kasar, lu butuh something yang balance, yang agak berantakan, yang kasarnya, wih maju nih, ini maju banget. Kadang-kadang gue percaya sama itu sih dari dulu. Karena gue nggak pernah merasa mix gue rapi, menurut gue berantakan banget sih. Kayak sampai kapan dengan apa gue ini ya. Cuman nggak tahu ya di saat itu ya orangnya suka, dan gue rasa kayaknya itu yang something yang benar di saat itu gitu. Kalau bicara lagu ini, gue merasa kayak ya waktu gue lagi nonton gitu, gue lagi nonton ada orang band isi perkusi main di depan gue, ya gue pengen rasain itu. Wah, iya kan. Kalau gue ngelihatnya, lo kalau jadi engineer itu yang harus lo capai sih, karena toolsnya nggak bakal jadi apa-apa artinya. Nah itu lu ngebagi mindset lu gimana, Dim? Nah, Waktu lu lagi kok jadi gue paham nggak? ditanya sih? Loh, enggak, justru malah gue jadi kayak menariknya, kayaknya gue harus breakdown dari seorang mixing engineer-nya, ya gak sih? Karena gue tadi ngutip kata-kata lu, tools cuma tools dan semua orang bisa pakai. Tapi siapa yang mau pakai itu gitu? Malah jadi menarik di elunya nih. Kalau menurut gue ya, maksudnya ini pendapat gue, gimana ya ngomongnya? Waktu lo gini, waktu lo main musik deh, lo kan sebelum main musik ya lo harus bisa main instrumen itu. Misalnya gini, lo mau main drum, lo spend waktu lama untuk bener-bener namanya latih craft lo kan. Lu tahu dari mana sisi ini, apa yang lo kan misalkan ini terjadi, ibaratnya lu lakukan ulang-ulang gitu. Betul. Waktu lo main musik, pertanyaan gue, emang lu mikir mau pakai scale apa in the end? Tidak, lu kan hanya main, ya kan. Nah kalau di sisi ini yang gue dari dulu pegang adalah ya gue butuh spend waktu untuk tahu nih, ibaratnya plugin sini bunyinya apa sih, kayak apa, gue coba di mana, works apa enggak.
kasarnya waktu gue bikin ini gue nggak mikir lagi mau pakai apa. Gue cuman gue denger, oh menurut gue bisa begini gitu. Karena menurut gue ngerasa ini sebagai performance juga, bet. Gue mixing hari ini dan besok bunyi bisa beda. Sangat beda karena itu performance juga kan. Nah gue kalau mixing nggak bisa diem banget, gue denger jangan cepet. Karena menurut gue ya lu ngapain mikir terlalu lama, kan lu pengen dapetin yang ini oh ini bisa digini nih gitu. Itu kan decision kreatif itu sama aja kayak waktu main musik. Emang lu waktu main musik abis itu gue feel apa ya, tiba-tiba lewat. Wah, Nah, kalau gue ngeliatnya gue harus spend waktu lama di sebelum gue actually kerjain ini untuk tahu apa yang bisa gue pakai. Dan menurut gue nggak perlu banyak mana yang gue rasa gue tahu ini bisa pakai ini, udah kerja aja. Indian kan gimana? Itu kapan Dim? Waktu sebelum akhirnya lu masuk gitu. Ya Maksudnya, kalau itu sih kayak lu napas aja, lu kosong ya, lu ada waktu ya lu cari. ya lu dengerin gitu ya. Materi gitu lu dengerin. Ya kadang kan gue bilang ya maksud gue lu tidak akan bisa merubah sesuatu yang ada di depan lu kalau lu tidak bisa denger di kepala lu. Jadi yang harus lu ubah adalah lu yang lu denger gitu. Kalau misalkan lu nggak pernah denger sesuatu yang wah nih, ibaratnya gini, lu bikin musik rock deng, lu nggak pernah denger rock, lu tahu nggak rock kayak apa, gitarnya sekencang apa gitu. Kalau denger pop terus ya gue rasa ya vokalnya di depan. Sedangkan kalau lu musik rock isi gitar semua gitu kan. Istilahnya gitar semua. Nah kan kayak gitu sebenarnya lu harus ya siapinnya dari dalam bukan dari luarnya. Berarti reference matters ya. Oh banget. Banget ya untuk seorang mixing engineer. Dan itu kan yang membedakan semua orang mendengar yang beda kan. Itu yang menarik sebenarnya. Lu bisa ngasih ke 10 orang ya beda semua bunyinya. Lu pernah gak sih dapat kerjaan ini metal yang segelap mungkin gitu? Kalau itu mungkin belum, tapi kalau progresif mungkin gue pernah ngerjain beberapa. Dan gue juga maksudnya ya gue kan ibaratnya bukan denger satu lagu ya, maksudnya termasuk orang yang denger musik banyak semuanya. Terkadang ya gue inget kayaknya nih kalau lagu kayak ini gue bisa bikin seperti ini, bisa salah, mungkin orangnya bisa nggak kesini nih. Nah cuman kan kalau lo di hire orang bilangnya lo dikasih referensi, oke, yang namanya referensi itu penting. Kayak ibaratnya gini, lo mau ngeband sama orang yang baru sekali, lo langsung main tapi kayak main aja gitu kan, ya bisa jadi apa aja. Cuman kalau orang itu udah punya ide, gue mau bikin kayak gini tapi nggak diobrolin, ibaratnya dia ibaratnya kita mau coba progresif nih, gue punya chord jazz, terus lo mikirnya jazz, ya udah lo main swing gitu kan, ya orang bisa bilang lo dengerin gak sih gitu, lo gila ngobrol dong gitu kan. Ya maksudnya nggak ada bedanya sih menurut gue produksi sama kayak ya intinya lo kan bikin musik, lo kan kolaborasi, lo nyatuin ide dan ide orang kan beda semua. Ya menariknya adalah ketika lo ngasih, ibaratnya lo ngasih lempar sesuatu ke orang lain tambahin hal yang baru, lo lempar ke orang lain tambah yang baru, itu kan sebenarnya kerennya di situ. Itu betul kekayaannya di situ tuh. Betul sekali. Gila, menarik banget. Oke, kembali ke session. Nah, gue udah sampai lupa. Ini nih, kalau vokal sebenarnya gue nggak, vokal nih gue bilang sama lo, lo mau buat nih ya, yang nanya semua hampir 90% vokal yang kalian dengar di digital platform semua tuh basically tune vokal. Jadi vokalnya udah udah dirapiin. Ini menarik nih. Vokalisnya nyanyi dengan sebaik-baiknya, terus biasanya dibikin perfect gitu. Itu menurut gue ya udah jadi culture. Bagusnya adalah orang bisa nyanyi bagus banget, yang bagus banget jadi bagus banget. Betul. Kejelekannya yang nggak bisa nyanyi bisa kedengeran bagus. Tapi begitu live ya lu harus mempertanggungjawabkan. Bisa, benar. Iya kan? Itu ya pilihan. Cuman cuma gue mau menyebutkan satu penyanyi yang gue nggak mau sebutin namanya. Ada beberapa kayak misalkan gue dengar siapa ya, John Mayer tuh salah satu orang yang nggak mau pakai Melodyne dan dia nggak dia bilang alasan karena gue nggak suka bunyinya, karena di luar karakter Melodyne itu ada, setiap kali vokal lo Melodyne itu ada bunyinya, bet. I see. Ada artifaknya gue bilang. Harmonix? Mungkin harmonix karena kan dia ngerubah pitch, ngerubah forman, ngerubah ibaratnya vokalnya. Tapi ingat nggak gue bilang, bet ini vokal lo aman, cuman menurut gue pengen kasih something yang modern. Gue taruh autotune tapi nggak gue papain ya, karena ada warnanya kan nggak. Benar. Gue waktu itu juga nggak ini, cuman gue berasa waktu gue taruh autotune ada rasa modernnya. Gue nggak tahu gue. Jadi gue cuma taruh doang, ini sih nggak, ya ngecune cuma standar 100% humanize, iya kan.
Kalau dilepas sebenarnya nggak ada bedanya sih menurut gua. Coba deh. Coba deh. Kita sekarang bypass dulu. Sekarang bersyukur, hai hati mulut. Diesernya lu jagain banget ya. Yes. S-nya. Yoi. Karena orang kalau denger kencang sakit kupingnya. Sekarang Iya gue banget nyalain. sih. Sekarang bersyukur, hai hati mulut. Gue bilangnya jadi lebih bright vokalnya. Ini gue matiin nih. Sorry. Salah bos. Sekarang, Nyalain. sekarang. Iya kan? Kayak ada bright Kayak kan? ada yang tiba-tiba kebuka di atas. Thank you teman-teman udah nonton video proses mixing lagu Sekarang Bersyukur. Buat kalian yang pengen ada saran atau ada komen, tinggal langsung aja share video ini, like, subscribe. Kalau kalian pengen gua ngebahas lagu-lagu yang lain, just let me know langsung di kolom komen lagu apa yang kira-kira enak untuk bisa dilihat, dioprek-oprekin hasil mixing. Thank you so much, Albert Fakdaur di sini. Goodbye, see you. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, like, subscribe, dan kasih nyala lonceng tuh. Iyo, kasih nyala, iyo, kasih nyala, iyo.